Sebagai pendeta ini saya kubur orang mati sudah terlalu banyak. Dombor mati telepon. Bukan yang mati yang telepon dia pun saudara. Kalau yang mati yang telepon itu saya juga takut ambil itu. Kalau bertanya hal praktis apa yang perlu saya buat? Ya gampang, bersukacita, berdoa, bersyukur, cukup. Bersukacita, berdoa, bersyukur, cukup. Bersukacita itu berkaitan dengan sikap kita terhadap semua keadaan. Baik tidak baik, segala situasi kita mengucap syukur. Berdoa itu karena kita sadar bahwa kita terlalu lemah. Dan karena itu kita butuh Tuhan yang penuh kuasa. Syukur itu berkaitan dengan upaya untuk memenuhi ketidakpuasan diri. Karena manusia ini kan selalu tidak puas. Tahu? Hari Minggu kemarin saya berwaktu saya bilang begini. Manusia itu kan identik dengan ketidakpuasan. Waktu belum ada handphone kita berdoa. Sudah yang penting ada handphone cukup. Yang murah saya tidak apa-apa. Yang di pembunyi bilang tididinding, 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 ding. Pakai senter lagi, bagus dong. Itu murah, biar murah tidak apa-apa. Karena kalau yang murah dan yang mahal itu sama saja. Di sana bilang halo, di sini juga halo. Tidak mungkin di sana halo terus yang murah bilang kilo, dan tidak begini. Itu waktu belum ada handphone. Sudah ada yang tadi ting ning ning ting ning ning ting ning ning. Kita bilang zaman sekarang ini mesti Android. Dia update Android pertama. Tiap hari dia mulai foto. Dia rasa foto-foto tapi muka kurang bercahaya. Ini mesti ganti kamera. Muka yang begitu nah kamera yang diganti. Kenapa tidak ganti muka? Update lagi. Kalau dia rasa sudah bagus dia punya muka itu, dia upload pun pakai ayat di bawah. Apa hubungan itu ayat yang kita punya muka? Muka ketunjuk saja pakai ayat. Susah betul kita hidup. Sepadan itu berarti dua-dua sama-sama percaya Tuhan. Dua-dua percaya Tuhan. Jangan yang nona percaya Tuhan yang laki-laki suanggi. Itu tidak sepadan itu. Jadi carilah yang dua-dua percaya pada Tuhan. Amin kok. Jangan berharap pada dia pun kecantikan, dia pun kegantengan. Karena cantik dan ganteng itu akan selesai. Kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lihat dari jauh. Dan dekat juga. Tapi ganteng dan cantik itu akan selesai. Tidak percaya. 40 tahun ke depan, saudara bayangkan saudara pemuka. Kita takut. Jangan 40 tahun ke depan. Pak Pendeta ini pun zaman dulu itu kan belum ada kamera digital. Kayak kakak pun belum ada. Kita masih pakai tustel. Singkatan dari tusuk telinga. Tustel. Itu kita pakai film. Ada 12, ada 24, ada 36. Itu paling-paling ekstra 2. Jadi waktu mau foto itu kami cari gaya terbaik. Gaya terbaik di zaman kami itu rata-rata gaya pemain sepak bola. Harus duduk dengan kera baju diangkat sedikit begini. Buka sedikit kan. Rambut dikasih begini. Dagu dikasih luka sedikit. Kadang-kadang taruh burung nuri di sini. Foto kasih tinggal. Sekarang coba ambil kau lihat. Hampir-hampir kita mau menyangkal. Hampir-hampir. Kita kira itu gaya terbaik. Kita kira itu gaya terbaik. Anak dong datang bilang, mana bapak? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Terus kita kasih tahu, bapak yang ini. Dia bilang, ini bapak. Aduh. Jadi saudara,
Ingat sepadan itu berarti apa? Yang muda-muda sepadan itu apa? Sama-sama yang percaya Tuhan. Sudah dengar? Jangan hanya karena cinta kamu melupakan dan menggadaikan Tuhan Yesus. Berhenti. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Yang setelah menemukan orang-orang dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, dia bawa orang-orang yang telah diselamatkan itu, dia titip di gereja. Dia kasih 2 dinar untuk urus. Dia bilang begini, uruslah mereka sebaik-baiknya. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia memberi pesan. Gereja yang mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di dalamnya, diurus sehabis-habisnya. Gereja itu diberkati. Karena ini orang yang Tuhan selamatkan. Tidak peduli dia dengan latar belakang seperti apapun. Tuhan titip di gereja. Rumah penginapan itu ialah gereja. Supaya gereja urus mereka sehabis-habisnya. Tanpa memandang rupa. Solidaritas terhadap semua kalangan. Urus saja sehabis-habisnya. Gereja itu pasti diberkati. Tapi gereja yang tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di rumah penginapan itu. Gereja itu tidak diberkati. Pak, tidak diberkati apa? Kok itu uang banyak? Berkat itu bukan soal uang. Kalau uang itu saja kita sebut sebagai berkat, banyak orang bertengkar hanya soal uang dan harta-harta. Dan karena itu kita mesti melihat sesuatu yang lebih luas dari itu. Saya melayani di Sabo, ada saya punya bendahara satu, Palius. Saya pergi ke dia. Hari itu saya pergi, dia makan nasi dari beras yang seperti untuk kasih makan ayam, yang hancur-hancur. Saya lihat dia makan beras itu, saya bilang begini, Ama, kok tidak ada makanan kok? Kau sudah beras, pi ambil di rumah sana, pi ambil. Dia kata-kata dia, Mbak Pendeta masuk dulu. Tidak, saya tidak suka. Kalau tidak ada makanan, pi ambil. Saya ini banyak. Pi ambil. Pak Pendeta duduk dulu. Setelah saya duduk, dia bilang begini, Bapak, kalau saya makan beras yang sudah hancur seperti dikasih ayam ini, bukan karena saya tidak bisa beli beras lonceng, Bapak. Bukan. Lalu kenapa mau makan? Dia bilang, Bapak, kalau saya makan ini, itu karena saya punya istri dan 2 orang anak saya yang masih kecil, mereka ada di Kupang. Sementara ini mereka makan beras yang seperti ini. Dan betapa tidak adilnya saya kalau mereka makan beras ini dan saya beli beras lonceng dan makan sendiri. Tidak adil itu, dia bilang. Dan saya mulai berusaha untuk merubah cara berpikir saya tentang melihat orang makan nasi. Dia punya rasa, dia punya perasaan, dia punya pikiran untuk keluarganya. Supaya jangan senang sendiri. Pertobatan harus dimulai dari cara berpikir dan cara merasa. Itu reformasi. Kalau kita tidak bersyukur, saudara bayangkan kita pun hidup ini rasa pembebanan lagi. Apalagi kalau dalam ketidaksyukuran itu kita masih menginginkan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Mau sampai kapan kita hidup seperti itu? Waktu masih kuat-kuat diminta jadi majelis, tidak mau. Alasan sibuk. Banyak kok yang waktu tes pegawai kok belum lulus itu. Keliling semua gereja yang ada di Atambua berdoa, Tuhan kalau bisa saya diterima. Sudah diterima itu bikin syukuran. Itu syukuran itu gaji pertama semua kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga sampai hari ini yang tidak lagi. Terus kita berdoa, kita sama-sama orang datang dengan Bapak. Nanti Bapak siap jadi majelis. Saya sibuk. Dia ngomong sibuk itu ke derajat naik. Nanti waktu kuat-kuat belum Bapak. Sudah mau mati dulu, sujalan tidak bisa berdatang, kasih tahu bilang, kalau bisa, biar lihat. Itu butuh yakin, ini diurus orang. Kalau Mbak Isu sakit duluan ini. Jadi yang terbaik itu yang kita mau kasih di Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Tidak susah kok. Saya kadang-kadang lihat orang yang suka putar film neraka. Dong putar habis jemaat bilang, Bapak neraka Tuhan. Saya tidak pusing dengan neraka. Tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya bilang, saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kok kenapa? Saya kalau masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka.
Tapi saya masuk surga. Karena Yesus itu mati ganti saya. Mati ganti saya. Jelas toh? Bukan karena kita ketakutan. Ada banyak orang tidak mencuri. Bukan karena dia tahu bahwa pencuri itu tidak baik. Tapi dia takut orang kena pencuri. Pencuri tangan yang pakai pencuri kena potong. Ada hukum kita pun mata tidak boleh untuk meloi ibu-ibu. Siapapun yang berani meloi dia kena cungkil. Woi, akhirnya saya pakai kacamata Ray-Ban. Kok ini nona-nona ibu-ibu bagi banyak. Jadi kadang-kadang yang tidak melakukan itu jangan berpikir dan pemikiran dan perasaan ada baik. Parah. Baptisan Yohanes yang diterima oleh Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus itu dibersihkan dari dosa. Karena dia tidak berdosa. Dia menjadi sama dengan manusia dalam segala sesuatu kecuali dosa. Jadi tidak mungkin baptisan ini adalah untuk dosa. Untuk membersihkan Tuhan Yesus dari dosa. Tidak. Melainkan pembaptisan Yohanes ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus sementara ditabiskan sebagai imam yang akan memulai pekerjaan pelayanannya. Dia pas umur 30. Sekarang dia ditabiskan sebagai imam yang akan memulai pekerjaannya. Di mana sebagai imam dia akan membawa korban persembahan. Kalau imam-imam di Bait Allah membawa korban persembahan dalam rupa binatang dan lain-lain. Yesus yang imam agung ini membawa dirinya sendiri sebagai persembahan. Inilah kehendak Allah yang harus digenapi. Makanya Tuhan Yesus bilang, Yohanes, engkau baptis. Karena ada hal yang harus digenapi. Dia harus membawa dirinya. Kalau imam-imam di Bait Allah, saya ulang ini. Imam-imam di Bait Allah membawa korban-korban persembahan berupa hewan dan lain sebagainya. Yesus imam agung itu membawa dirinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk ibu-ibu, untuk nona-nona, untuk perempuan, dan juga untuk ibu pendeta. Pertobatan harus dimulai juga dari pertobatan cara merasa. Pakai perasaan terus nih, daplia orang nih kita mau togor juson enak. Padahal tahu-tahu dia salah nih. Berasa karmana koe. Rubah. Saya pernah bilang kepada saudara. Saya melayani di Sabu. Kami duduk di satu acara. Biasa ibadah rumah tangga hari Senin, Jumat, Rabu. Kami biasa buka tikar besar, terus kami datang duduk di situ dan mulai. Saya datang hari itu mereka senang sekali. Namanya pendeta, pimpin. Saya dikasih lampu yang paling besar, saya duduk di situ ada meja kecil. Ada tuak yang sebentar saya akan minum. Saya mulai berkhotbah, mereka senang sekali. Mereka senyum-senyum. Saya pikir pasti khotbah diterima begitu luar biasa. Oh saya suruh khotbah habis dong masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran. Saya tanya dorang, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken. Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kenapa Nadau senyum-senyum? Dia cepat-cepat ambil ballpoint, dia tulis di satu kertas, dia lipat, dia piko, antar ke saya. Tapi dia tondok saja. Saya jadi penasaran. Saya buka cepat-cepat, ternyata dia tulis, maaf, Bapak Prosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1,5 jam kita sama-sama, lu lihat ada masalah di situ, lu diam-diam. Jangan coba pakai perasaan. Ini harus dibilang. Harus. Ibu-ibu tolong rubah sedikit cara merasa. Pertobatan harus dimulai dari cara merasa. Kasihan saya Saya bilang saya mau tarik wiki, apa lagi khusus 1 jam? Kita pun cara merasa ini bermasalah. Permisi, kalau ada orang punya kotoran di hidung, kita duduk berdekat melihat nih, mau omong ke setengah mati Tapi di dia kita tidak omong, kita kasih ke orang lain. Bilang Bayangkan tuh. Pertobatan harus dimulai dari cara merasa ibu-ibu
Bapak rubah cara berpikir, ibu-ibu rubah cara merasa. Terus gabung dua-dua, ibu-ibu juga rubah cara berpikir, bapak-bapak juga rubah cara merasa. Baiklah rumah tanggamu, keadaan aman. Mensyukur itu baik, tapi jangan bagaya. Jangan bagaya. Kadang-kadang kita dengar yang orang tua yang sulam itu sih dong pencara cerita yang kita pusing. Bayi umur berapa sekarang? Saya umur 80. Wih begitu? Iya. Saya punya angkatan semua selesai. Gaya lah. Mau gaya apa? Bayi sekarang buat apa? Hanya bisa cerita dan cucu. Kok angkatan sudah selesai? Duduk bermain-bermain dan cucu-cucu bilang begini. Opa, coba cerita dulu. Bagaimana? Di zaman Jepang. Ketika Jepang datang, opa punya kawan semua sudah lari. Tinggal opa sendiri yang tidak lari. Opa terlalu jago. Biasa sekali. Kenapa sampai opa pun teman tapi opa tidak lari? Cucu mau lari karena mana kok pistol di sini. Tidak bisa. Paling-paling kita punya kebanggaan yang itu. Duduk bercerita dengan cucu-cucu kita kasih tahu. Opa dulu berkelahi dengan 3-4 orang sekaligus. Hanya jari keliling saya yang goreng sedikit. Jari. Yang lain patah buang semua. Paling-paling kita pun cerita itu. Apa lagi? Jadi saudara-saudara, syukurilah apa yang ada pada hari ini. Di sini ada yang bilang begini, bagaimana karya penyelamatan bagi orang yang semasa hidupnya berbuat jahat? Saudara-saudara, Tuhan punya penyelamatan itu terjadi dari Tuhan, itu hak prerogatif. Ada orang jahat yang di samping Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasih Tuhan itu menembus batas. Tapi itu bukan berarti, kalau saudara belajar dari Roma, Paulus bilang begini. Lalu apakah karena kasih karunia, penyelamatan yang tanpa syarat apa-apa itu yang Tuhan buat, itu menjadi kesempatan untuk kita berbuat jahat? Jawabannya tidak. Tetapi supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan kita terima. Saudara, orang buat baik saja kita, ini kan kita perasaan toh. Saya pakai contoh. Saudara ini waktu mau pikupang, kau naik pick up satu, terus ada yang bayar oto. Saya kan saudara perasaan dan dia toh. Pisone enak ya, besok lah ya. Kan saudara pikir begitu. Apalagi ini Tuhan mati bagi kita. Kita semua ini orang berdosa, saudara. Saya rasa saya ini orang terlalu berdosa, saudara. Saudara jangan pikir bahwa orang yang jahat itu adalah mereka yang kita lihat jahat. Jangan pikir bahwa orang jahat itu yang kita lihat jahat. Tapi kita yang tidak jahat ini juga parah, Bapak. Saya selalu bilang begini, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Dia pun beda hanya satu. Dong su kena tangkap. Kita balom karena tangkap. Tapi yang ada tahan diri dong inju. Betul? Betul? Anda mengatakannya. Jadi saudara jangan lihat bahwa yang semasa hidupnya jahat itu yang pencuri itu jahat, yang berzina itu jahat, yang duduk kok malam-malaman. Yang dia sembunyi-sembunyi kok dia nonton sendiri itu ada apa? Kira itu baik. Kita ini terlalu dekat dengan dosa, Tuhan kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita. Amin kok. Nah dalam perjumpaan yang dia itulah surga itu menjadi bagian kita. Ketika manusia semua berdosa, tidak ada satu dari kita bisa paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita. Tidak bisa. Itu semata-mata inisiatif dari Tuhan untuk datang pada kita. Saudara, Tuhan Yesus dibaptis dan mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kenapa hal ini harus menjadi bagian dan menyeret perhatian kita, saudara? Karena pasti tidak terlepas dari cara hidup dan budaya orang Yahudi. Kenapa, saudara? Dalam budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Kalau sudah usia 30 tahun, baru dia boleh tampil di hadapan umum dan mulai mengajar.
Itu berarti mau pintar bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun, sebelum umur 30 tahun, belum boleh tampil di hadapan umum untuk mengajar. Tidak boleh. Saudara, di usia 30 tahun ini, seorang laki-laki Yahudi diakui sebagai guru dan dianggap sudah matang dalam memberitakan firman. Di usia 30 tahun, dianggap sudah matang. Sudah baik ini. Memberitakan firman, silakan. Tetapi bukan serta-merta 30 tahun langsung bisa beritakan firman. Bukan. Pastikan belajar, ikut semua tahapan-tahapan kehidupan orang Yahudi. Baru 30 tahun berdiri dan mengajar. Tidak mungkin 10 hukum dong 30 tahun langsung tiba-tiba masuk saja di otak. Langsung hukum pertama. Jangan ada padamu. Tidak begitu. Hafal juga dari waktu kecil. Kadang-kadang kita sudah 30 tahun ini agak susah. Tanya bilang hukum ke-6 apa? Dia bilang apa kok? Lupa, mungkin lupa apa? Lupa dan tidak tahu itu dua hal yang beda. Kita nih kalau ketik di HP itu kan bisa saya tidak lupa, toh karena jari sudah terbiasa dan begini. Padahal lahir kita tidak ada yang HP. Waktu pertama-pertama kan masih gambar-gambar. Sekarang nih saya lihat banyak orang tidak lihat juga begini tidak salah. Saya lihat kalau di kios, di toko orang pegang itu kalkulator itu udah bilang berapa? 1970 kali itu tidak lihat. Kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi kalau tiba-tiba 10 hukum jadi lupa itu bukan lupa. Tidak tahu. Untuk kaum laki-laki, untuk kaum bapak, para suami dan saya ingin bilang kepada saudara. Reformasi atau dalam bahasa lain saya ingin menyebutkan. Pertobatan itu harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Ulangi. Pertobatan harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Jangan paksa diri berbuat baik kalau belum rubah dulu kita punya otak. Banyak orang paksa diri berbuat baik, otaknya tidak dirubah. Dia pak, itu hari kita coba jalan baik, mas itu berusak ulang. Ya kok dipung soal di sini. Siapa pun suami yang begitu? Yang pernah baik 2 jam, mas itu sakit 7 jam. Kalau begitu rubah duluan pola berpikirmu, maka tindakan menyertaimu. Tapi kalau paksa diri buat yang baik, munafik. Karena di hadapan banyak orang kita berpaksa diri jadi baik, begitu. Jadi baik. Padahal dia pun asal tidak dirubah. Satu saat dia kembali lagi. Kalau begitu rubah duluan cara berpikir. Siapa yang merubah cara berpikir tentang Tuhan, dia punya perilaku tentang Tuhan beda. Siapa yang rubah duluan cara berpikir tentang bergereja, perilaku bergerejanya beda. Siapa yang merubah cara berpikir ekonomi, perilaku ekonominya beda. Siapa yang merubah cara berpikir olahraga, olahraganya beda. Tanya Pak Hano. Kalau begitu, pertobatan harus dimulai dari cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir tidak dirubah, jangan harapkan kita bisa paksa diri untuk bertindak yang baik. Karena sesaat kembali ke asalnya. Pakai bahasa orang di bengkel bilang, dia warna dasar tuh nanti kelihatan Bapak. Coba masing-masing renungkan, kira-kira dia warna dasar apa? Putih kok, hitam kok, cat lempar kok, balang kok, loreng kok, pikir dia pun. Syukur itu sekali lagi, pikiran, perasaan, tindakan semua itu tertuju kepada Tuhan. Banyak orang mensyukuri dengan cara yang salah. Banyak kali kita punya cara bersyukur ini rusak kita punya hidup. Bapak berhenti sudah, Bapak berhenti minum supi sudah, Bapak. Orang bilang minum Jumati, tidak minum juga mati. Kau pun teman non tidak minum mati duluan. Iya, Tuhan kasih Bapak umur panjang kau bertobat. Bagaya. Memang itu serius. Kadang-kadang kita tidak menghendaki itu. Syukur karena Tuhan kasih ingat kita. Lihat kau bertobat. Kenapa? Karena kita pun hidup dari sehari ke sehari. Tambah hari kita makin lemah, tambah hari kita makin lemah, tapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berikan kepada kita kehidupan hingga hari ini. Amin. Oh, amin.
Siapa di antara kita yang kuat terus? Susah untuk kuat terus. Siapa di antara kita yang mau badan bagus terus? Saya sudah bilang kepada banyak orang yang biasa terbagi di grup-grup WA dan mungkin, toh pada akhirnya semua akan nol juga, semua akan nol. Seumur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik itu sama. Saya pun tidak bisa disembunyikan di balik bedak. Waktu masih muda yang kita rasa kita pun pipi kencang-kencang semua. Sekarang sumelel. Waktu masih muda itu kita rasa gitu. Sekarang coba angkat lengan begini, seperti lebah yang sementara terkangkung. Mau tahan apa? Saya bilang kepada ibu-ibu, jangan cepat-cepat percaya kalau orang ketemu kita dia langsung bilang begini. Umur berapa? Terus kita bilang 50 tahun. Terus dia sengaja kaget bilang, 50. Jangan cepat-cepat. Ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 tahun ke 35 tahun. Apalagi kalau ibu-ibu jalan dengan ibu-ibu ku anak nona yang pertama ke contohnya. Yang ini sama. Ini saya ku anak nona yang pertama. Terus mereka sengaja kaget bilang, hah? Anak nona ke kakak adik? Jangan percaya. Jangan percaya. Kakak adik bagaimana? Kalau mama dan ibu anak ke kakak adik itu mungkin hanya karena dua alasan. Pertama, ibu anak muka terlalu tua. Jadi dan ibu mama tuh beda-beda tipis. Atau yang kedua, jangan sampai dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin pada 8 tahun sudah nikah. Jadi dan ibu anak itu beda. Tuh akhirnya nanti kalau kita tidak bersyukur nih, kita hidup mau jadi apa? Kenapa saya ngomong ini? Karena kita ini tua-tua ini banyak yang kayak anak-anak ini. Gaya kayak anak-anak. So nenek-nenek kita kira mahasiswa semester 3. DO. Saya pakai contoh ya. Saudara sakit. Saudara sakit kok. Sakit ke tidak? Kan ini contoh. Saudara sakit. Terus saudara dengar. Ada seorang dokter. Ada seorang dokter. Yang hebat sekali. Saudara pergi ke itu dokter. Saya tanya begini. Oh, ada dokter hebat. Dokter siapa? Dokter Jeffrey. Nah, waktu saudara sakit, saudara kenal, saudara dengar itu dokter Jeffrey. Saudara sembuh? Dengar Pak Jeffrey pun nama langsung sembuh? Oh tidak, saya kira dengar langsung bilang sembuh. Oh. Sekarang berarti saudara mesti pergi kepadanya. Betul? Waktu pergi sampai kepadanya, saudara sembuh? Belum juga kan? Bukan tidak beliau bilang, Bapak beta selama ini baru dengar Bapak pun nama. Sekarang bet sudah datang. Sembuh? Terus dokter Jeffrey periksa. Dokter Jeffrey kasih obat. Obat nyamuk. Waktu dia kasih obat. Waktu dia kasih obat, saudara sembuh? Waktu dia kasih obat, saudara sembuh? Tahu sudah. Dengar dia pun nama sudah. Pi sudah. Kasih obat. Sudah. Belum sembuh-sembuh juga. Lalu kapan saudara sembuh? Minum dia. Kasih kan? Amin toh. Ini langkahnya. Supaya saudara beroleh kerajaan itu. Kerajaan surga itu. Kalau kita pakai analogi tadi. Melihat dia dalam kasih. Mendengar tentang dia. Melihat tentang dia. Datang kepadanya. Yang ketiga. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Saudara diselamatkan. Catatan Markus 1 ayat 9 ini menunjukkan bahwa pertama, sebelum dibaptis Tuhan Yesus itu tinggal di Nazaret. Dia tinggal di sana. Waktu tinggal di Nazaret dia belum dikenal oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu siapa dia. Dia bukan siapa-siapa malah. Lalu saudara-saudara, waktu tinggal dan besar di Nazaret, Tuhan Yesus menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya anak-anak dibesarkan. Dia ada di situ dengan keluarga. Dia hidup layak seperti anak-anak dibesarkan.
Kalau dia kecil pasti lari-lari juga. Kemarin waktu pengembalaan ini Gilbert ini suka lari-lari. Dia pun papa mama yang pikiran, aduh ini besok kalau dia lari-lari. Tidak apa-apa. Anak kecil kalau lari-lari tidak apa-apa. Yang jadi soal kalau dia pun bapak yang bangun kalau lari-lari di muka sini. Itu baru soal. Kalau baru Gilbert tidak ada soal. Namanya anak-anak kecil do lari-lari. Saya bayangkan anak-anak kecil itu dong sangat polos. Anak-anak kecil itu kalau ibu-ibu dong ada di rumah dong mandi habis biar dong tidak pakai apa-apa dong bisa keluar dong jalan-jalan. Tidak ada masalah. Betul ke tidak? Tapi coba di pembapa coba. Pas ibu-ibu dong kumpul waktu mandi habis ngajak keluar. Itu saya rasa itu persoalan besar itu. Yesus bertumbuh sebagaimana layaknya orang-orang bertumbuh, saudara. Ini yang oleh banyak orang menyebutkan seolah-olah kekristenan itu menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Padahal kisah itu tidak begitu. Tuhan yang menjadi manusia, bukan ini manusia ini yang kemudian kita jadikan Tuhan. Dari segi pola berpikir, laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki selalu rasional, pakai otak. Perempuan selalu pakai perasaan. Beda kan? Waktu bicara saya beda. Laki-laki bilang, beta pikir, saya pikir. Beta pikir lu semua ngerti. Beta pikir kau tinggal. Kenapa? Karena dia selalu pakai apa yang dia pikirkan. Tapi perempuan bukan pakai rasionya. Perempuan pakai perasaannya. Maka dari segi percakapan dia selalu bilang, saya rasa. Berasa lu sudah mengerti. Mengerti apa? Lu hanya rasa di situ. Satu pikir, satu rasa. Kalau satu pikir, satu rasa tidak kita kasih ketemu, lama-lama jadi surasa. Kalau gitu satu pikir, satu rasa, atau ke mana kok kasih ketemu. Jangan hanya tiap hari pikir, tiap hari lu pikir apa? Yang satu saya rasa, Pak ini dada semua pica Pak. Jangan kasih pica dia. Bahaya itu. Saya pikir sampai otak sakit. Siapa justru mau kasih otak sakit? Saya suka bilang kepada banyak ASN, coba kamu hitung-hitung, coba kamu ingat-ingat. Dulu masih jadi pegawai honor, itu gaji hanya 500.000 per bulan, itu pun 3 bulan bayar satu kali. Habis bulan masih lebih 5.000. Sekarang su ASN penuh waktu ini gaji 5-6 juta tambah tunjangan semuanya. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih satu berkas bilang su potong semua. Ini kita pusing terhadap berkat ini belum masalah. Kita butuh cara pandang yang baru terhadap berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Berupa apa? Syukur. Ini hal yang paling praktis ada di dunia. Saya ada satu waktu kira-kira 6 atau 7 bulan lalu. Saya berdoa bagi satu orang tua berumur kira-kira 87 tahun kalau saya tidak salah. Tapi lebih dari 80 tahun. Saya bilang kepada mereka, karena ada teman-teman 1-2 orang juga datang di situ yang mereka punya angkatan sama, usia mereka kurang lebih sama. Saya bilang kira-kira kalimat paling penting untuk diucapkan di ulang tahun ini apa? Mereka rame-rame bilang begini, bersyukur. Bersyukur. Kenapa kamu minta kita bersyukur? Karena banyak orang rindu punya umur panjang, tetapi tidak sampai. Tapi kita, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa umur panjang. Tidak ada kata lain, bersyukur. Melihat Yesus. Kan tadi hubungan baru itu hanya bisa terjadi dalam Yesus kan. Maka dia yang melihat Yesus. Itu tahap paling pertama, melihat Yesus. Pak Pendeta saya belum pernah lihat Yesus. Pak Pendeta juga belum pernah lihat toh? Iya, saya juga belum pernah lihat. Lalu apa yang dimaksud dengan melihat Yesus? Jawabannya ringan. Kasih. Allah itu kasih. Dan siapa melakukan kasih, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kasih. Dalam kasih yang besar itu, Yesus mati bagi saya. Bagi saudara semua. Sebagai pendeta ini saya kubur orang mati sudah banyak. Dombor mati telepon. Bukan yang mati yang telepon dia pun saudara. Kalau yang mati yang telepon itu saya juga takut ambil itu. Pasti dia pembunyi akan bilang ding 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 ding. Ding 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 ding. Dan telepon, Bapak,
Mama sumati, kakak sumati, papa sumati, segala. Kita pidong menangis. Orang menangis, dong menangis. Dong kasih mandi yang tukang yang mati ini. Yang menangis itu iko mandi. Kasih pakai pakaian hitam putih, yang menangis itu pakai pakaian hitam putih. Kas masuk di peti, dia juga masuk di peti. Waktu bawa pi kuburan, dia juga ikut. Tapi pas mau kas turun begini, dia langsung. Saya tidak bisa ikut. Tuhan Yesus mati ganti kita. Itu kasih yang besar. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Nitui nagana kantukan ateri tu ale masih yang di magas